Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mana? Kajian hati. Tenangkan hatimu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di Masjid Raya Bintaro Jaya. Dan kali ini kita mau membahas tentang tema yang bagus sekali, yaitu lirih doa dalam sujudku jadi senandung harap untukmu. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, lirih doa dalam sujudku jadi senandung harap untukmu. Setiap kita itu punya kebutuhan masing-masing. Setiap kita juga diuji dengan ujiannya masing-masing. AA, apa yang bisa menguatkan hati kita saat menghadapi ujian berat dalam hidup kita? Jawabannya adalah sholat. Apa yang bisa membahagiakan hidup kita? Sholat. Maka sering AA sampaikan, perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Karena ternyata berantakannya hidupmu disebabkan berantakannya sholatmu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Maka wajar perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Bahkan sholat itu kunci dari semua doa yang kita ungkapkan. Izinkan AA membahas satu doa yang kita baca di waktu duduk di antara dua sujud. Kalau Bunda perhatikan, ketika kita duduk di antara dua sujud, di situ ada doa dan semua doa kebaikan berkumpul di situ. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa? 8. Ada 8 doa yang terangkum dalam doa di antara sujud yang kita hadirkan. Maka saat kita membaca Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, Allah ampuni semua dosa kita. Rabbighfirli, terus warhamni, sayangi aku. Mungkin bahasa lainnya, ya Allah banyak manusia yang menyakitiku, tapi aku tenang karena ada Engkau yang mencintaiku. Warhamni. Wajburni, ya Allah tutup kekuranganku. Warfa'ni, ya Allah aku lemah, aku terpuruk, angkat kehidupanku. Wahdini, ya Allah warzuqni. Aku kadang-kadang ngerasa gelisah dengan rezeki, berikan aku rezeki. Betul? Wahdini, ya Allah kadang-kadang aku kehilangan arah, tunjukkan jalan terbaik untukku. Wa'afini, ya Allah kadang-kadang aku sakit, sehatkan badanku. Wa'fu anni, ya Allah aku sering hilap, maafkan kesalahanku. Jadi semua doa berkumpul di situ, lirihnya kita berdoa dalam duduknya di antara dua sujud, mengantarkan cintanya Allah kepada kita. Maka Bunda sayang, pemirsa Trans TV, kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Sesungguhnya sholat kita, hidup kita hanya milik siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan dan dengarkan setiap doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Dan pada episode hari ini sudah hadir mau bertanya ya Mbak ya. Silakan Mbak untuk bisa bercerita dan sebelumnya turut prihatin atas apa yang sedang dihadapi Mbak. Mudah-mudahan dengan bisa curhat dengan Ahilman masalahnya bisa lebih terurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan cerita dari awal kenapa saya bisa semeledak itu di video gitu. Sebelumnya saya itu menikah pada tahun 2016. Suami saya seorang dokter umum. Dan backgroundnya memang dari keluarga yang berada. Awalnya kehidupan saya tidak begitu menyedihkan. Saya masih merasa bahagia di awal. Tetapi ujian itu silih berganti datang pada saat suami saya di PHK dari perusahaannya. Kemudian terkendala ekonomi dan beban yang ditanggung oleh suami saya itu cukup besar untuk membayar utang-utang keluarga. Sehingga kan nafkah saya juga kurang. Ketika itu di tahun 2017, pada saat itu mulailah ekonomi membaik, sedikit membaik. Tapi ketika di awal 2018, saya mendapati suami saya sudah pernah perempuan lain jauh sebelum kami menikah. Akhirnya singkat cerita 6 bulan berlalu, saya mendapati lagi Ustadz, perempuan itu dibawa ke rumah mertua di tempat kami tinggal. Suami saya juga bilang dia tidak mau bercerai. Dia ingin mempertahankan hubungan kami di 2019. Tetapi dilarang oleh orang tua. Orang tua beliau menyarankan pilih saja perempuan yang sudah memiliki keturunan itu. Gitu. Karena sampai sekarang pun saya belum diberi keturunan. Kemudian kami berpisah 3 tahun lamanya dan saya tidak dinafkahi sama sekali. Saya dapat info suami saya berjalan dengan perempuan lain lagi. Saya pikir dia akan menikahi perempuan yang dia hamili. Tapi ternyata dia berjalan dengan perempuan lain lagi dan sempat tunangan Ustadz dengan anak gadis waktu itu. Nah itu yang memicu saya di 2021 untuk diceraikan saja. Di 2022 kami bertemu kembali dan beliau menawarkan bagaimana kalau kita rujuk saja. Gitu. Tetapi karena lewat dari 3 bulan 10 hari, kami terpaksa menikah kembali secara resmi dan terbitlah buku nikah yang baru sampai sekarang. 1 tahun pertama itu rumah tangga saya baik-baik saja Ustadz. Tapi di 2023 di tanggal 6 Juli sampai dengan 9 Juli saya mengetahui suami saya bertemu kembali dengan perempuan yang telah dihamili dulu. Dengan alasan anaknya mau libur sekolah. Dan di saat bulan September tahun lalu, saya baru tahu faktanya itu di Januari 2025, kejadiannya dari September. Ternyata ada perempuan baru lagi yang dia bawa ke depan keluarganya pada saat mertua saya sedang sakit keras, dibawa berobat sambil liburan. Nah saat itulah saya ingin ikut Ustadz. Semua keluarganya dibawa dari Jogja, kemudian di Pekanbaru dibawa ke Malaka. Itu atas saran saya Ustadz. Saya ingin yang terbaik buat ayah mertua saya. Tapi saya yang ditinggal di rumah Ustadz sendirian. Dan kemudian saya dibawa berobat waktu itu karena mata saya sudah berdarah-darah Ustadz. Kondisi mata saya ini sudah diangkat. Karena ternyata ada kanker di dalam tubuh saya setelah sekian lama gitu. Saya tidak pernah ingin membebankan suami saya atas sakit saya selama ini. Saya diam, saya udah buta dari 2017. Kemudian saya mengikuti saran suami saya, pergi dengan adik saya ke Bandung, tidak didampingi. Di sana saya operasi, suami saya datang 1 hari sebelum operasi Ustadz.
Dan mata saya harus diangkat. Dan kemudian dokternya menyarankan untuk saya dirujuk ke onkologi. Dan di onkologi saya harus menerima kenyataan kalau nanti ke operasi kedua lidah saya harus dipotong, Ustadz. Tapi saya membatalkan operasi kedua karena tak kunjung diberikan uang. Saya kecewa, Ustadz. Kenapa hanya untuk operasi saya yang 100 juta dia tidak mau memberikan. Sementara saya mendapati fakta perempuan yang viral di video itu habis dibelikan mobil, diberikan kosan, sedang dibangunkan rumah. Sementara saya yang istri sahnya saja sedang dalam kondisi seperti ini, tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Yang saya ingin tanyakan, apakah saya berdosa membuka aib keluarga saya sampai seperti ini? Saya juga tidak mengira akan seviral ini, Ustadz. Allah uji saya bertubi-tubi sampai akhirnya psikis saya terganggu. Saya juga pendosa, Ustadz. Saya tahu, saya banyak kesalahan, tapi setelah menikah saya ingin berubah menjadi istri yang lebih baik bagi suami saya. Apalagi ini pernikahan yang kedua untuk kami berdua. Tapi lagi-lagi saya tidak sanggup untuk bertahan. Apakah saya boleh bercerai, Ustadz? Bunda. Terima kasih Mbak sudah hadir di kajian hati. AA ingin menyampaikan nasihat untuk siapapun. Hati-hati dengan dosa besar yang disebut dengan tahbib. Apa? Tahbib. AA, apa itu tahbib? Tahbib itu perbuatan untuk merusak hubungan suami istri. Itu adalah dosa yang sangat besar. Merusak hubungan orang lain, terutama hubungan suami istri, dengan cara menghasut, membisikkan, dan mengantarkan kebencian sehingga dua pasangan suami istri itu kemudian berpisah karena ada orang baru yang hadir yang menghancurkan hubungannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang merusak hubungan suami dan istri, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Na'udzubillahi min dzalik. Maka cukuplah dosa besar untuk perempuan-perempuan tadi. Apalagi cukuplah juga berdosa untuk seorang suami yang lalai daripada kewajibannya kepada seorang istri. Berzina itu dosa besar. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja sudah Allah haramkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kata Allah, janganlah engkau mendekati zina. Karena perbuatan zina itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, yang berdampak akan mendatangkan keburukan-keburukan yang lainnya. Maka Mbak, saya rasa Mbak sudah gak kuat dengan semua keadaan. Sehingga Mbak harus bercerita, kemudian beliau bertanya, "Aa boleh gak? Apakah saya berdosa menceritakan kesalahan atau keburukan dari seseorang?" Jawabannya, diperbolehkan menceritakan keburukan atau kekurangan seseorang dengan syarat ada 3. 1, untuk menemukan kebenaran. 2, untuk mengambil pelajaran. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan keadilan. Cukup sampai di situ. Kalaupun yang bersangkutan masih diberikan kesempatan hidup, taubat, perbaiki. Jangan diulangi kembali. Dan apakah saya boleh minta bercerai? Kalaupun kondisi begini mah, ibu gimana jawabannya? Kata siapa ibu? Kenapa? AA sering bilang ya, kalau 5 saja. Kalau dia sudah tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi nafkah lahir dan batinnya, dia meninggalkan perintah Allah. 3, dia sibuk dengan dosa kepada Allah. 4, mohon maaf, dia melakukan kekerasan ke dalam diri kita. Dan yang kelima, jelas-jelas dia berkhianat dari kita. Rasanya apalagi yang dipertahankan? Betul? Tapi lagi-lagi
selalu ada kesempatan untuk dijadikan perbaikan. Mbak yang sehat, yang kuat, percayalah semua terjadi atas izin Allah. Kezoliman pasti akan dibalas oleh Allah dengan kezoliman. Buah itu kalau sudah busuk pasti jatuh sendiri. Tidak harus kita yang menjatuhkannya. Tidak harus kita yang menghancurkannya. Doa-doa terbaik dari AA buat Mbak. Nanti boleh dibaca ya surat Al-Baqarah ayat 250. Ini doa agar kita dikuatkan dalam melangkah di jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sobran wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal. Sudah berusaha menjadi istri yang baik bagi suami saya, mengurus keperluan suami saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, mengenyangkan perutnya, mengenyangkan matanya di rumah. Tapi qadarullahnya suami saya tidak bersyukur dengan itu semua dan menuduh saya mandul, padahal saya tidak pernah disentuh sama sekali gitu. Itu kan saya lagi habis kontrol dari rumah sakit, kemudian ingin berhenti sholat lah di mall, salah satu mall di Pekanbaru, ingin makan malam juga, tapi qadarullah saya mendapati suami saya begitu sama perempuan lain. Saya pada saat itu ingin mengkonfirmasi ini siapa lagi perempuannya, bukan untuk ribut gitu ya. Padahal niatnya awalnya saya hanya ingin memfoto beliau dari belakang saja gitu. Saya ingin tahu perempuan yang mana ini lagi yang baru gitu. Tapi qadarullahnya Allah kasih kesempatan saya untuk berpapasan langsung. Kemudian terjadilah peristiwa itu dan yang men-trigger saya untuk memviralkan itu ada kata-kata kalimat dari beliau bilang kita kan udah cerai, ini istri ayah gitu. Dan perempuan itu meneriaki saya istrinya. Di situ kan sudah melakukan penghinaan terhadap pernikahan saya gitu di muka umum sehingga saya diragukan statusnya sama orang di sekitar. Pada saat itu seakan-akan sayalah yang tidak terima dengan perceraian gitu. Saya cuma mau bilang jika memang perempuan yang terakhir ini yang terbaik buat kamu, tolong kamu berubah, minta maaf sama Allah, jadilah manusia yang lebih baik ke depan gitu. Apa yang sudah terjadi saya minta maaf atas kekeliruan saya selama ini, saya juga punya salah dan khilaf, saya mohon dimaafkan. Semoga di kehidupan yang lain kita menjadi manusia yang lebih baik.